Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersaat teduh di tengah-tengah ruang dengar kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah pertolongan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang memelihara sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Patut kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menganugerahkan waktu buat kita, di mana di minggu pagi yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah nama Dia. Memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita awali dengan mengangkat sebuah pujian, Ku ada sebagaimana Ku ada. Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, Ku layak melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dan jurah bagiku. Katakan kita angkat kembali dari awal. Ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
limpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau yang layak dipuja, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku. Dia Allah baik, Dia baik, Dia Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau yang begitu baik buat kami manusia ini ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami datang bersyukur beribadah di minggu pagi yang ini, di minggu pagi yang indah ini ya Tuhan, di mana satu minggu terakhir Engkau sudah memberkati kami di dalam dunia pekerjaan kami, di mana kami Tuhan selama 6 hari sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami bisa melakukan apa yang menjadi pekerjaan kami sehari-hari. Tetapi Tuhan, di hari yang ke-7 ini Tuhan, di hari Minggu yang suci ini ya Tuhan, kami memberikan waktu kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang bisa melayani Engkau pada pagi hari ini.
Semua ini Tuhan bukan kebetulan kami berada di tempat ini, tapi semua hanya karena kasih-Mu, sehingga kami bisa melayani Engkau ya Tuhan. Bapa, berkatilah dari bawah mimbar sampai atas mimbar, pemain musik, juga WL, singer, juga orang-orang yang membantu pelayanan ini ya Tuhan. Semua Kau berkati Tuhan. Inilah pelayanan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, di atas segalanya ampuni dosa kami, supaya doa-doa yang kami panjatkan layak di hadapan Tuhan. Kami serahkan Bapa acara kami ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu dan dimuliakan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri, yang di rumah maupun yang di gereja, kita semua bangkit berdiri. Kita tetap menyembah memuji Tuhan kita dengan sebuah pujian, bila kurenungkan kasih Tuhan. Begitu
Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kasihi, yang penuh kasih dan rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu, bukan karena kuat hebat kami, namun itu semua karena kasih penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dahulu Engkau melayakkan kami, dan kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain yang begitu baik seperti Engkau, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia. Engkau yang selalu mengasihi kami, meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun dosa kami terus membelenggu kami. Namun di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kami kesempatan kepada kami untuk datang bertobat. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau. Padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu, yang benar bahkan berulang-ulang kami melakukannya. Untuk itu Tuhan, ampuni segala kekurangan kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Karena Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan Tuhan. Layakkan, ubahkan hidup kami ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami menjadi hidup yang baru, supaya kami lebih sempurna lagi. Inilah doa kami ya Tuhan, doa permohonan pengampunan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Berita pengampunan dosa untuk kita di pagi minggu ini terambil dari 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Sekali lagi saya ulangi, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Mari kita respon berita pengampunan dosa ini dengan sebuah nyanyian, besarkan nama Tuhan. Murah
dan persembahan saudara-saudara bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di running text di layar Anda. Dan untuk sambil mengumpulkan persembahan kita angkat sebuah pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Memberikan sebagian dari yang sudah Kau berikan terlebih dahulu kepada kami ya Bapa. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengingat kebutuhan-kebutuhan gereja kami ya Tuhan, di mana kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan begitu banyak Tuhan, tetapi kami percaya berkat-berkat yang berlimpah yang Kau berikan kepada kami. Kami menyisihkannya, memberikannya supaya perbendaharaan gereja ini selalu terpelihara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun usaha pekerjaan mereka, ladang sawah kami Engkau berkati ya Tuhan. Apapun yang kami pekerjakan, Engkau yang buatnya berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini persembahan kami.
Yesus kami sudah memberi. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Fandi Stephen. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat sebuah pujian kepadamu, ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya tiada berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya tiada berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini,
Shalom. Saya ucapkan kepada segenap jemaat GKRI Pniel di Karawaci yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam ibadah online dimanapun juga kita semua berada. Kita mengucap syukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kita hari ini untuk dapat kembali berkumpul dalam alam roh lewat media online. Saya, Pendeta Fandi Stephen, mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh gembala, tim penggembalaan, majelis gereja lokal setempat, di mana saya bisa menyampaikan firman Tuhan buat jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pada hari ini. Mari kita akan menyiapkan hati kita semua untuk firman Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini untuk kesempatan yang sangat baik yang Tuhan masih izinkan buat setiap kami, jemaat yang Tuhan kasih dapat kembali beribadah. Kami tetap berdoa supaya Tuhan menjaga, memelihara dengan kesehatan, kekuatan, ada sukacita dan damai sejahtera dalam melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan dan kesukaran, khususnya di tengah-tengah PPKM dan juga pandemi COVID-19 yang masih membara terjadi di mana-mana. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Jika ada jemaat yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Jika ada jemaat yang susah, Tuhan yang menghiburkan. Yang jatuh, Kau topang, Kau angkat. Yang lemah lesu, berikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Oleh kuat kuasa firman Allah yang akan kami baca, kami dengar, Roh Kudus akan berbicara buat kami dan menguatkan, memberkati kami sekalian. Kami akan sambut firman Tuhan hari ini dengan hati yang meluap dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini saya akan membagikan satu bagian daripada firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang tak menentu, PPKM dan juga pandemi COVID-19 yang lumayan berkembang kasusnya di mana-mana. Kita harus juga mengembangkan iman kita kepada Tuhan. Jangan cuma melihat kasus yang terus berkembang, tapi marilah kita melihat kepada Kristus yang akan membuat kita kuat dan bertahan. Pada hari ini saya akan share buat kita satu bagian firman Allah dengan tema tetap optimis di masa krisis. Tetap optimis di masa krisis. Jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemik yang tak menentu, dengan segala kabar-kabar menegangkan, mencengangkan yang hampir setiap hari kita terima di handphone kita lihat, dengar di televisi kita, dan kita obrolin di antara grup-grup WhatsApp misalnya, kita harus mengerti bahwa yang bisa jadi, tanda kutip, bisa jadi malah lebih berbahaya daripada virus corona 19 adalah virus ketakutan sebetulnya. Yang bisa jadi lebih berbahaya daripada coronavirus atau COVID-19 adalah fear, ketakutan, virus. Virus-virus ketakutan yang melanda kehidupan umat manusia di segala belahan dunia ini, termasuk barangkali bisa membuat anak-anak Tuhan juga khawatir. Nah, itu yang kita harus waspadai dengan cermat, karena kita ini hidup di tengah-tengah kondisi zaman yang sudah sangat berubah, terutama kekuatan media sosial, kekuatan media online yang membombardir pikiran kita, mata dan telinga kita, bahkan hati kita setiap hari sejak kita bangun tidur, makan pagi, siang, sore, bahkan malam sebelum kita tidur. Kita membaca media-media online, berita-berita online, dan juga grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Itu isinya adalah berita-berita yang mencengangkan, menegangkan, menakutkan, mengkhawatirkan. Dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa dan roh kita. Maka firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 26 terjemahan bahasa Indonesia yang
kita miliki di Alkitab kita masing-masing dikatakan, saya punya 3 terjemahan yang akan saya bacakan semua. Yang pertama adalah terjemahan baru. Dalam Lukas 21 ayat 26 dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Orang akan mati ketakutan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, manusia akan takut setengah mati menghadapi apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini. Kemudian terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, banyak orang akan kecut hati melihat nasib buruk yang menimpa bumi ini. Dari 3 terjemahan saya melihat ada benang merah, yaitu manusia akan kecut hati, kemudian takut setengah mati, kemudian benar-benar mati ketakutan, bukan karena COVID-19, tapi karena kecemasan menghadapi apa yang terjadi dan melihat nasib buruk, nasib pandemik yang terjadi di dunia ini. Maka virus ketakutan merajalela di tengah-tengah virus COVID-19, mencuri damai sejahtera dan sukacita, mencuri benih iman yang ditanamkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka hari ini lewat apa yang kita baca, kita harus kembali kepada Alkitab, back to the Bible, back to God, dan kembali kepada iman yang murni, yang benar di hadapan Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah kekuatan sosial yang begitu melanda luar biasa. Kita harus mengimbangi dengan kebenaran firman Allah. Cara manusia masa kini mengkonsumsi berita-berita di sekitar kita sudah sangatlah berbeda dan berubah. Tahun 2003, waktu dunia dilanda pandemik SARS, pengguna Facebook dan WhatsApp belum ada. 2003 belum ada WhatsApp, belum ada Facebook. Anda tentu tahu akan hal ini ya. 2009 waktu ada pandemik flu babi, Facebook sudah ada, pemakainya baru 150 juta orang. 2009 waktu flu babi. 2014 waktu bumi dilanda pandemik Ebola, pemakai WhatsApp, sudah ada WhatsApp, ada 450 juta. Pengguna Facebook tahun 2009 150 juta, pengguna WhatsApp 2014 450 juta. Nah, 2020-2021 waktu dunia dilanda pandemi COVID-19, bayangkan pemakai Instagram ada 1 miliar, WhatsApp 2 miliar, Facebook hampir 4 miliar. Artinya lebih dari separuh penduduk dunia adalah pengguna aktif daripada media sosial, yang mana satu berita dapat disebarkan dalam hitungan detik ke seluruh pelosok dunia menggunakan Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dan kita nggak bisa mencegah hal itu. Anda nggak bisa mencegah teman Anda mengirimkan berita-berita yang menakutkan di WhatsApp grup. Anda nggak bisa cegah. Kalau Anda ikut grup tersebut, Anda mau nggak mau akan membacanya. Anda nggak bisa mencegah televisi memberitakan kabar-kabar yang menegangkan, mencengangkan, menakutkan. Kalau Anda buka TV, Anda nggak bisa cegah. Kita nggak bisa cegah segala kabar beredar di sekitar kita. Seperti Martin Luther katakan, kita nggak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita. Anda nggak mungkin cegah. Di luar jangkauan kita itu semua. Tapi, kata Martin Luther, walaupun kita nggak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tentu kita bisa mencegah burung itu hinggap di atas kepala kita, bahkan hinggap terlalu lama sampai dia membuang kotorannya, membuat sarangnya bertelur beranak pinak di atas kepala kita. Betul? Kita bisa mencegah dan menepisnya. Begitu burung itu mulai hinggap, kita punya pilihan membiarkan dia buat sarang, buang kotoran, bertelur, beranak pinak, atau kita tepis dengan cepat. Begitu hinggap, tepis, hinggap, tepis, hinggap, tepis. Seperti nyamuk, kita nggak bisa cegah dia terbang di sekitar kita, tapi begitu dia hinggap di tangan kita atau kaki kita bisa menepisnya atau menepuknya sebelum dia menghisap darah kita. Maka sebelum berita-berita mencengangkan itu menghisap darah kita, menghisap sukacita dan damai sejahtera kita, tepis, kebaskan itu semua, biar kita tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera. Bagaimana cara kita menepisnya? Kembali kepada firman Allah. Kita harus menepis dengan kebenaran yang berimbang dari firman Tuhan.
yang kita miliki. Maka di tengah-tengah situasi work from home, study at home, stay at home, ibadah at home, marilah kita kembali back to the Bible. Bible at home, prayer at home, fasting at home. Bersekutu, berhubungan dengan intim bersama dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Supaya nanti setelah pandemik ini berlalu, kita memiliki sebuah cerita kesaksian bagaimana Tuhan Allah melewatkan kita semua dengan melawat kita di tengah-tengah pandemik yang sedang terjadi ini. Oke, puji nama Tuhan. Saya akan membawa jemaat Tuhan pada hari ini masuk ke dalam sebuah cerita firman Allah kembali dalam Markus ya. Kita akan membuka dalam Markus 5 ayat 35 sampai 36. Kita akan melihat teladan Yesus dalam menghadapi satu situasi yang sulit tanpa harapan. Markus 5 ayat 35 dan 36. Ini background ceritanya adalah Yesus sedang melayani satu ibadah lah, boleh disebut ya, atau satu kelompok masyarakat. Waktu Yesus sedang sibuk-sibuknya dan asik-asiknya melayani, tiba-tiba datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yang namanya kepala rumah ibadat bukanlah orang sembarangan. Boleh dikatakan mungkin zaman sekarang adalah pengurus gereja, majelis gereja, bahkan mungkin gembala gereja. Dia adalah seorang yang sangat dihormati dalam keagamaan, ritual Yudaisme pada hari itu. Dan biasanya orang mencapai posisi yang sangat terhormat dalam bidang keagamaan seperti ini membutuhkan waktu. Maka barangkali usia Yairus sudah di atas 50 atau 60 tahun ya. Jadi dia adalah seorang yang sangat dihormati di kalangan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi adalah orang-orang atau kelompok orang, oknum-oknum yang berseberangan dengan Yesus. Sehingga bagi seorang kepala rumah ibadat atau kepala agama Yahudi untuk datang kepada Yesus meminta pertolongan adalah hal yang sangat tabu, bahkan bisa dikatakan memalukan. Namun hari itu Yairus gak punya banyak pilihan sebab anaknya yang perempuan usia 12 tahun sakit dan hampir mati. Saya yakin betul Yairus memiliki koneksi terhadap tabib-tabib, dokter-dokter terbaik di kota itu. Tapi kelihatannya usaha medis tidak berhasil menolong anaknya sehingga anaknya tetap sakit dan hampir mati. Maka di tengah keputusasaan dia gak punya banyak pilihan, di tengah pandemik virus yang menghantam anaknya atau bakteri yang membuat anaknya sakit hampir mati, akhirnya dia harus dengan terpaksa datang kepada Yesus memohon pertolongan. Kadang-kadang memang manusia, Bapak Ibu sekalian, harus dipaksa untuk datang kepada Tuhan. Kita belajar, jangan sampai situasi memaksa kita untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan. Selama situasi nyaman, kita kadang-kadang lupa Tuhan. Walaupun kita banyak tinggal di rumah karena mungkin dapur kita ngebul, persediaan sembako kita cukup, kita semua sehat, maka ya kita tetap di rumah tapi kita nggak cari Tuhan. Kalau Anda tetap di rumah dengan semua keadaan baik, puji Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Kalau Anda ada di rumah tapi situasi kurang begitu baik, barangkali memang Tuhan punya rencana supaya kita kembali datang kepada Tuhan. Yairus, sang kepala rumah ibadat, dia harus datang kepada Tuhan. Situasi memaksa dia untuk datang kepada Tuhan. Mungkin hari ini juga situasi sedang memaksa Anda untuk harus datang kepada Tuhan. Maka ayo, kita akan datang kepada Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang sedang kita alami hari ini. Kita harus percaya bahwa Allah mengendalikan segala situasi, Allah kita mengendalikan segala kondisi, Allah kita mengendalikan segala pandemi, dan Allah kita juga memiliki solusi. Katakan sama-sama, solusi. 2, 3, solusi. Allah kita memiliki solusi bagi setiap situasi, kondisi, dan pandemi yang sedang kita alami. Mari kita akan melihat kisah Yairus tadi. Kita akan membuka firman Tuhan dalam Markus 5 ayat 35 dan 36. Yairus sudah ketemu dengan Yesus dan terjadi percakapan. Dikatakan ketika Yesus
Masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Jadi ceritanya adalah ketika Yairus dan Yesus bersama dengan murid-murid Yesus meninggalkan tempat pelayanan, bayangkan ya, Yesus sampai tinggalkan tempat pelayanan di mana dia melayani orang banyak karena seorang Yairus yang datang dengan hati yang sepenuhnya, merendahkan hatinya, menanggalkan jabatannya, dan gak punya jalan keluar yang lain selain jalan keselamatan dalam Yesus. Maka dia datang kepada Yesus, dan Yesus sangat menghargai setiap orang yang datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Yesus bisa tinggalkan kesibukannya hanya untuk kepentingan satu orang, Yairus, menyembuhkan anaknya. Maka Tuhan berjalan dari tempat ibadah menuju ke rumah Yairus. Di tengah jalan, ketika Yesus sudah tinggalkan tempat ibadah, ini tempat ibadah di tengah jalan, kemudian ini rumah Yairus, di tengah jalan mereka berpapasan. Ada satu bujang Yairus, pembantunya atau wakilnya atau anak buahnya yang ditugaskan untuk mengawasi anaknya yang sedang sakit, datang mengejar, menyusul Yairus, dan mereka berpapasan di jalan. Yesus sudah tinggalkan tempat pelayanan, bujang Yairus sudah tinggalkan rumah, mereka berjumpa di tengah jalan dan menyampaikan sebuah kabar yang sangat mencengangkan dan mengagetkan. Dikatakan, "Pak Yairus, yang sangat kuhormati, anakmu yang sangat kau kasihi, sudah mati. Sudah mati. Waktu engkau tinggalkan masih koma. Sekarang sudah titik tanda seru. Sudah mati. Jadi apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Sudahlah Pak Yairus, anakmu sudah mati. Kembalilah ke rumahmu, biarkan Yesus kembali ke tempat pelayanan, sebab masih banyak jiwa-jiwa yang harus Yesus layani di sana, sementara anakmu sudah selesai, sudah meninggal, maka percuma Yesus datang juga percuma. Percuma, sudah mati. Maka sebaiknya biar Yesus kembali ke tempat pelayanan, gak usah ganggu lagi Yesus, gak usah menyusah-nyusahkan dia, dan engkau Pak Yairus pulanglah ke rumahmu, kuburkanlah anakmu, selesai, case close, oke? Kedengarannya memang baik dan masuk akal dan sangat manusiawi dan sangat wajar. Sudah mati mau diapain lagi? Sudah selesai, sudah mati. Maka ini adalah kabar yang sangat menegangkan, mencengangkan, mengagetkan, seolah-olah tidak ada harapan. Tapi ingat, Allah selalu mengendalikan kondisi, Allah berada di atas situasi, dan Allah juga mengendalikan situasi kondisi pandemik yang kita alami. Yang mati pun Allah selalu punya solusi. Ada amin? Yairus mungkin bingung. Kalau Anda jadi Yairus, apa yang akan Anda lakukan? Aduh Tuhan, tadi aku tinggalkan anakku. Anakku masih koma. Sekarang setelah aku bersama dengan Engkau ya Tuhan, anakku titik. Situasi bersama denganmu bukan jadi tambah baik, malah tambah buruk. Tanpa Engkau tadi masih koma. Bersama denganmu Tuhan malah mati. Sebenarnya datang sama Tuhan ini bener apa enggak sih? Kok jadi makin parah situasi ya? Kok jadi makin parah bersama dengan Yesus? Mungkin ini pun pernah menjadi keluh kesah kita. Dulu Tuhan, sebelum aku pelayanan, keuanganku gak pernah ada masalah. Sekarang setelah aku pelayanan, banyak berkorban, memberikan persepuluhan. Kenapa keuanganku jadi ada masalah? Dulu ya Tuhan, keluargaku baik-baik aja. Setelah aku bertobat, rajin berdoa, baca firman, dan melayani di majelis, jadi aktivis. Kenapa bisa muncul masalah dalam keluarga dan anak-anakku? Kenapa ya Tuhan? Dulu Tuhan, dulu nggak begini. Kenapa sekarang bersama dengan Tuhan jadi begini? Apakah pernah Bapak Ibu sekalian mengalami situasi begini, mengeluh dengan cara begitu, atau mendengar orang bercerita tentang hal demikian? Jangan kaget, jangan sedih, karena Yairus pun mengalaminya. Sebelum ketemu Yesus masih ada harapan, sakit anaknya. Setelah ketemu Yesus, tanda kutip gak ada harapan, mati. Kalau kita mengalami situasi bersama dengan Yesus makin sulit, saya mau katakan pada jemaat Tuhan hari ini,
Lebih baik situasi semakin sulit namun Yesus ada bersama dengan kita, daripada situasi kita gampang-gampang aja tapi nggak ada Yesus di situ. Sekali lagi ya, lebih baik situasi kita semakin sulit namun Yesus ada bersama dengan kita, daripada situasi hidup kita baik-baik aja, biasa-biasa aja tapi nggak ada Yesus bersama dengan kita. Karena Yesuslah yang utama di hidup kita. Dia harus menjadi pusat keluarga, pusat kehidupan, pusat kesibukan kita. Hendaklah setiap kita percaya bahwa bersama dengan Yesus apapun bisa terjadi, namun Yesus selalu pegang kendali dan dia punya yang terbaik bagi orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. 2, 3. Amin. Apakah anak Yairus mati, Tuhan Yesus kalang kabut? Oh no, oh no, mati. Waduh, Pak Yairus, too bad, sayang banget ya. Aku juga gak bisa membantu apa-apa. Apakah begitu? Coba kita lihat respon Yesus ya. Ini saya sangat senang dengan respon Yesus. Yesus ini anak muda loh. Yairus mungkin usia 50-an ke atas, Yesus baru 30-an ya. Tapi ini anak muda, sangat-sangat luar biasa dewasa dalam menghadapi situasi. Ayat yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Katakan sama-sama 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Tuhan sebelum berkata jangan takut, percaya saja mengambil sebuah ancang-ancang, mengambil sebuah posisi, mentalitas, sikap yang tepat. Tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan. Bahasa ABG-nya EGP. Emang gua pikirin. Tuhan cuek. Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak menghiraukan berita-berita negatif yang mencemaskan itu. Berapa banyak kita kehilangan sukacita karena terlalu menghiraukan kabar-kabar negatif. Terlalu mikirin pagi, siang, sore, malam. Kurenungkan bukan firman Tuhan siang dan malam, tapi kabar-kabar negatif, kabar-kabar COVID-19, si Anu meninggal. Kita pikirin, kita renungkan sampai kita kehilangan sukacita. Karena kita salah mengambil posisi sejak awal. Waktu mendengar kabar itu, ingat saya katakan tadi, kita nggak bisa mencegah kabar itu datang bertubi-tubi di hidup kita. Tapi kita bisa mengambil langkah atau sikap, kita hiraukan, kita serap semua, kita sedot semua. Atau kita nggak usah hiraukan, kita tepis, kita kebas. Dan kita membuka telinga kepada apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Tuhan tidak menghiraukan itu semua. Ini adalah satu sikap yang sangat penting yang harus kita miliki. Bukan berarti kita jadi bahasa prokemnya selengean ya. Artinya hidup tidak bertanggung jawab dengan cuek ini, cuek itu. Bukan. Nah, nggak usah pakai masker, jangan hiraukan pemerintah. Bukan itu maksud saya. Siapa bilang nggak boleh kumpul-kumpul? Kita kumpul sama-sama. Jangan pedulikan apa kata pemerintah. Bukan itu maksud saya. Kita harus taat pada pemerintah. Protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, PPKM dan sebagainya itu harus. Tapi jangan kita lakukan karena terlalu khawatir dan takut dalam hidup ini. Kita harus melakukan protokol kesehatan kita dengan sebuah sikap. Saya tidak takut karena saya percaya. Saya percaya, maka saya lakukan. Iman plus perbuatan. Perbuatan saya adalah protokol kesehatan. Jadi orang pakai masker bisa karena percaya Tuhan jaga dan lindungi, atau dia ketakutan setengah mati. Orang bisa cuci tangan karena dia percaya Tuhan jaga dan lindungi, atau dia ketakutan setengah mati. Jangan parno. Ada orang sampai pakai masker, hidung pakai, leher pakai, mata ditutup, telinga dicocokin pakai kapas dan sebagainya. Jangan sampai terlalu demikian. Kita nggak akan enjoy. Kita harus belajar pada Yesus. Jangan takut, percaya saja, dan Tuhan mengambil sebuah sikap, jangan hiraukan. Ada ketakutan yang wajar dan itu mendewasakan. Ini yang normal ya. Tapi ada ketakutan yang berlebihan, itu harus dibuang. Karena akan sangat merugikan. Anda tahu? Ayub 3 ayat 25 dan 26 dikatakan, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku.
Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kalau ketakutan menguasai hati kita, kekhawatiran dan kecemasan memenuhi jiwa dan roh kita, maka kita nggak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Pakai masker pun nggak tenang, cuci tangan pun nggak tenang, stay at home pun nggak tenang. Apa artinya hidup kalau nggak tenang ya? Gelisah, tidur nggak bisa, makan nggak enak, ketemu siapa aja parno, nggak enak hidup kayak begitu. Ada ketakutan yang wajar, kita harus perhatikan. Tapi ketakutan yang nggak wajar, kita harus abaikan ya. Amsal 15 ayat 13 dan 15 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita harus jaga hati ini bersukacita, bergembira karena Tuhan. Kalau kita punya iman, di mana ada iman akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itulah yang bisa membuat hidup kita gembira dan sukacita di tengah-tengah pandemik sekalipun yang sedang terjadi. Ada Allah di dalamnya, ada Allah mengatasi itu semua, ada Allah yang punya solusi buat kita. Ada sebuah kata antusias. Katakan sama-sama 2, 3. Antusias. Dari dua suku kata Yunani en dan theos. En itu di dalam, theos itu adalah Allah. Jadi kata antusias artinya entheos. Ada Allah di dalamku, God in me, God inside of me. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mengerti kata Immanuel, Allah beserta dengan kita, artinya hidup harus tetap semangat dan antusias. Jalani, hadapi hari demi hari dengan segala ketidakpastian yang ada bersama dengan sang pasti yang kekal, yaitu Allah. Bahwa apapun yang terjadi selalu mendatangkan kebaikan. Saya berdoa yang sakit dapat disembuhkan, yang sehat nggak kepapar. Kalaupun kita tahu ada yang sakit kemudian meninggal, kita percaya hidup adalah Kristus, mati pun adalah sebuah keuntungan. Dalam Tuhan, kita selalu win-win solution. Apapun yang terjadi, Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Jadi, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini dan bangun pagi dengan badan yang sehat, ingat, bangun pagi dengan badan sehat adalah harta pertama yang Allah berikan buat kita hari ini, maka ayo bersukacita. Tetap antusias dan tetap semangat ya. Sebuah ayat terakhir, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk itu artinya duduk di bangku kerja, duduk di mobil, duduk di rumah makan, duduk di ruang tamu, duduk di halaman. Artinya siang hari kita duduk dan bekerja. Kita bekerja dengan satu iman, ada dalam lindungan yang maha tinggi. Kemudian bermalam, di malam hari kita tidur istirahat, malam pun kita bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi siang dan malam, sang tiang awan dan tiang api ada sebagai pelindung kita dan yang menaungi kita. Maka iman kita akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Allahku yang kupercaya. Dialah tempat perlindungan kita siang hari, dialah tempat naungan kita di malam hari. Maka dengan semangat dan iman yang seperti ini, kita akan bisa enjoy menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan bisa buat berhasil. Dimanapun kita berada, Tuhan jaga lindungi. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, jumpa dengan siapapun, Sang Immanuel ada bersama-sama dengan kita. Maka tetaplah optimis, antusias, dan semangat dalam menjalani hari-hari kita. Kita percaya Allah Immanuel, entheos, inside of us, selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Bilang sama-sama, saya percaya. 2, 3. Saya percaya. Tuhanlah pelindung saya di siang hari. Tuhanlah naungan saya di malam hari. Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita, menuntun kita,
sampai kita semua bisa melewati masa-masa pandemik yang sulit ini dengan iman yang penuh dengan kemenangan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa untuk firman Tuhan sambil bersyafaat. Kita satukan hati kita sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Firman Tuhan yang bisa menguatkan kami untuk kami tetap semangat, antusias, positif, optimis dalam menjalani hari-hari hidup kami siang dan malam. Kami percaya Sang Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam situasi dan kondisi di tengah pandemi yang kami sedang alami dan hadapi. Dan Engkau selalu punya solusi bagi setiap tantangan-tantangan hidup yang kami sedang alami. Ajar kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami yang bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami yang sekolah tetap sekolah dengan takut akan Tuhan. Kami yang melayani tetap melayani dengan takut akan Tuhan. Dan kami semua melakukan aktivitas kami tetap melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan mentaati protokol kesehatan yang pemerintah sudah canangkan. Kami doakan supaya kami semua tetap sehat, dijaga, dipelihara. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang terpuruk pun Tuhan angkat dan pulihkan, memberkati keuangan, memberkati keluarga, memberkati kesehatan, pekerjaan, bahkan masa depan setiap kami, Tuhan jaga dan pelihara. Secara khusus kami doakan negara kami, bangsa kami Indonesia, dengan pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan, Pak Presiden dan Wakil, para menteri, aparatur negara, di pusat, di daerah, di kota, di desa. Tuhan satukan hati untuk bersama membahu satu sama lain, menopang dengan hikmat daripada Tuhan, membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat, kestabilan politik dan ekonomi, supaya negara kami dapat melewati pandemik dan bangkit ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat dan kesehatan buat para pemimpin kami, termasuk di dalamnya Tuhan, takut akan Engkau senantiasa, sehingga setiap keputusan yang dibuat adalah keputusan berdasarkan kehendak daripada Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami ada. Berkatilah kota kami, jagailah dari segala macam kerusuhan dan juga dari segala macam demo-demo yang gak penting itu Tuhan. Tapi supaya semuanya tetap taat pada aturan dan semuanya tetap menjaga kesehatan dengan baik sehingga angka lonjakan COVID-19 dapat ditekan, bahkan diturunkan, dan yang sakit pun dapat disembuhkan. Kami doakan buat gereja-gereja Tuhan juga yang hari-hari ini mungkin banyak beribadah secara online. Berkatilah supaya semangat jemaat tetap sama, tak berubah sekalipun ibadah online. Sampai waktunya tiba kami kembali berkumpul secara onsite. Cukupkan segala kebutuhan gereja Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan. Dan setiap anak-anak yang sekolah juga berkati. Walaupun sekolah dari rumah secara online, tetap mereka belajar dengan baik dan ilmu diserap dengan maksimal. Dan masa depan Tuhan jamin dengan sempurna. Akhirnya segenap hidup kami pribadi lepas pribadi kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan Tuhan sanggup buat berhasil. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, jumpa dengan siapapun, Sang Immanuel akan senantiasa menyertai kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan kepada Tuhan. Darah Yesus menyucikan kami, kuasa Yesus menutup bungkus hidup kami, para malaikat Tuhan menjaga kami, dimanapun kami berada, menyertai kami, berkemah di sekeliling kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan terlindungi, terpelihara, dinaungi oleh Tuhan siang dan malam. Terima kasih Tuhan buat hari ini, berkatilah segenap jemaat Tuhan, berkatilah setiap kami yang menyimak firman Tuhan, berkatilah kami yang percaya dan berserah, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan, syafaat yang kami naikkan. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan bekerja dengan kuasa sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan sama-sama haleluya. Amin. 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 Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan angkat sebuah pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Baiklah jemaat Tuhan, di penghujung daripada ibadah kita hari ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Satukan hati kita sekalian, angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, kuasa dan mujizat dari Allah Bapa, kasih, penebusan dan pengampunan dari Allah Anak, penghiburan, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, studi, perjodohan, kesehatan, keuangan, cita-cita dan masa depan, hari ini untuk selama-lamanya. Immanuel, Allah yang hidup beserta kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat Tuhan berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.